Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kita hari ini, eee, Bapak mau rekaman ulang ya tentang materi teori medan kristal atau crystal field theory, yang sebenarnya sebelumnya udah pernah Bapak rekam ya, cuman karena kesalahan teknis jadi nggak bisa, apa namanya, nggak kedengeran suaranya, seperti itu. Oke, nah jadi sebentar. Oke, nah teori medan kristal atau crystal field theory itu, jadi di sini kita itu melihat dari yang namanya sebuah interaksi ligan dengan atom pusat gitu. Jadi contohnya misalnya Bapak punya apa ya? Ini misalnya sebuah senyawa kompleks yang oktahedral ya, ini misalnya atom pusatnya A, terus dia itu memiliki ligannya itu ada 6 kan kalau oktahedral, seperti itu. Nah, perlu kamu tahu bahwa masing-masing dari mereka kan punya elektron ya, dia punya elektron ya kan. Nah, kemudian dia juga punya elektron. Ikatan kimia itu adalah ikatan elektron dengan elektron kan sebenarnya kan. Nah, ini akan terjadi sebuah interaksi gitu loh. Jadi dia sama dia nih terjadi sebuah interaksi seperti itu ya. Kenapa terjadi sebuah interaksi? Ya karena elektron sama elektron kita tahu mereka itu dua-duanya sama-sama bermuatan negatif, sehingga kita tahu bahwa muatan negatif kalau ketemu sama muatan negatif dia akan saling tolak menolak kayak gitu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah interaksi. Interaksinya itu adalah gaya tolak menolak. Artinya, kalau elektron sama elektron itu saling berdekatan, mereka tuh nggak mau gitu ya. Maka senyawanya menjadi tidak stabil seperti itu. Dan ketika dia tidak stabil, maka energinya itu akan meningkat. Ya contoh misalnya nih, cewek kalau lagi PMS moodnya tuh nggak stabil kan, ya nggak, makanya pengennya marah-marah gitu. Kenapa? Karena energinya tuh lagi meningkat kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi happy, ya kan, dalam kondisi yang menyenangkan hati kita, ya maka kita juga pasti nggak akan marah-marah kayak gitu kan. Kenapa? Karena energinya lagi di bawah, energinya kecil seperti itu ya. Jadi ketika tidak stabil, maka energinya akan meningkat seperti itu ya. Nah, eh, kita review dulu ya. Ini materi dasar banget ketika ngomongin struktur atom di awal-awal kelas 11 ya. Jadi orbital D itu sendiri kan punya 5 kotak. Bener ya? Ada 5 kotak seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Dimana kalau masih ingat ini adalah orbital DXY. Ini DXZ, ini DYZ, ini DX kuadrat min Y kuadrat, ini DZ kuadrat. Seperti itu. Masih ingat? DXY, cara ngegambar gimana? Kita gambar ya, ada yang namanya sumbu X, ya kan? Ada sumbu Y, jadi X sama Y ini tuh, ini secara 3 dimensi ya, kalau 2 dimensi kan X sama Y-nya begini, ya kan, ini X, ini Y. Nah, kalau secara 3 dimensi berarti mereka X sama Y-nya tiduran gitu kan, Z-nya itu berdiri seperti ini, ya. Jadi ini adalah sumbu X, ya, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z, seperti itu. Nah, orbital pertama yaitu DXY. Berarti elektronnya itu yang kayak balonnya itu adanya di antara X sama Y. Nah, gimana cara ngegambarnya? Biar nggak ribet, Z-nya kita hapus dulu sama kita. Nah, antara X sama Y berarti ada di sini kan? Ya nggak? Di mana lagi? Ya berarti di sini. Yang kedua, kan antara. Ya kan? Ketiganya di sini, ya. Keempatnya tuh di sini. Nah, ini antara X sama Y itu di situ. Paham ya sampai sini ya? Baru nanti biar nggak ngeribetin, Z-nya kita taruh di akhir seperti itu ya. Jadi biar kamu nyambung ya. DXY. Berarti kalau DXZ itu ya berarti kita gambar dulu, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, begitu ya. Ini X ya, ini Y, ini Z, seperti itu. Ini biar nanti Bapak nggak gambar-gambar ulang, ini Bapak duplikat aja ya, duplikat ke sini, duplikat lagi ke bawah karena kan ada 5 tuh orbitalnya tuh. Biar Bapak nggak ngulang-ngulang lagi. Oke. Nah, sekarang DXZ berarti dia itu antara sumbu X sama sumbu Z, biar nggak ngeribetin, dia kita hapus sama kita ya. Berarti ada
di mana? Udah berarti antara X sama Z itu pertama ada di sini, ya, ini, kemudian di sini, ya kan, kemudian di sini, baru nanti biar nggak ngeribetin si Y-nya itu kita gambar seperti ini, ya, Y, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat apa ya, X, kalau DXY itu tuh orbitalnya lagi tiduran, ya. Kalau DXZ lagi berdiri, seperti itu ya, kan. Nah, kalau DYZ berarti kita hapus X-nya. Sehingga berarti kalau Bapak gambar kan 4 ya. Di sini antara X sama Y, satu di sini, satu di sini. Itu seperti kalau muka itu tuh kayak lagi ngadep ke sini gitu ya. Kalau ini kan lagi ngadep ke depan, ini lagi ngadep ke atas gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu gambaran orbitalnya ya. Nah, berarti biar nanti nggak ngeribetin, baru terakhir itu ya. Oke, ini orbital D, Y, Z. Nah, dx kuadrat min y kuadrat bedanya apa sama dxy? Kalau dxy kan antara x sama antara y. Kalau dx kuadrat min y kuadrat itu tepat ya. Jadi bukan di antara, tapi tepat. Jadi tepat di x. Ya di sini nih, tepat di x gitu kan. Sama tepat di y. Beda ya antara tepat sama antara ya. Kalau antara kan antara x sama y itu di situ gitu ya. Ini tepat di x sama tepat di y. Baru nanti kita gambar Z-nya deh, sumbunya. Nah, seperti itu. Z, Z. Nah, ini adalah orbital dx kuadrat min y kuadrat. Terakhir dz kuadrat, dia itu adanya di sumbu Z, ya. Nah, karena dia dz kuadrat, berarti satunya lagi tuh dia ngelingkar seperti ini ya. Nah, ini adalah orbital dz kuadrat seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kelompokin sama kita, anak-anak sekalian, DXY, DXZ, sama DYZ, ini adalah orbital antara. Bener ya, tadi kan DXY itu antara X sama Y. DXZ antara X sama Z. Y sama Z. Berarti dia itu adalah orbital antara. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, ini satu lagi tadi apa? DZ kuadrat ya, DZ kuadrat. Sementara si dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat ini adalah orbital. Dapat gambar deh pakai yang lain ya, spidol itunya ya, tintanya misalnya ini adalah warna hijau ya. Kuadrat sama dx kuadrat, dx kuadrat min y kuadrat sama dz kuadrat ini adalah orbital tepat ya, karena adanya tepat di x sama di y sama tepat di Z, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sehingga anak-anak sekalian gitu ya. Nah, sekarang kita bikin yuk bagaimana kalau dia bentuknya adalah oktahedral. Oktahedral itu kan kita tahu dia itu ini A begitu ya. Terus tadi ini X ya kan? Ini X, ini X, ini X, ini X, ya gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak sekalian, ini nih tadi kan ada 3 sumbu ya, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, yang berdiri ini sumbu Z, kebayang nggak? Jadi kan tadi kan X sama Y itu kan tiduran, ya nggak? X sama Y itu tiduran, ya kan? Z-nya berdiri gitu ya. Nah ini sama aja sebenarnya nih X gitu kan, ini Y, cuma kita ngelihat dari sudut yang berbeda aja gitu ya. Sudut Z, ya nggak? Kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan Bapak tuh gambarkan itu tuh, misalnya di sini Bapak punya, ini atom pusatnya misalnya Bapak gambar warna ungu ya. Atom pusatnya Bapak gambar warna ungu, seperti ini. Ini A-nya ya, si atom pusatnya, kayak gitu. Terus ligannya, misalnya dia ngikat Cl ya, Cl sampai 6 kali ngikatnya gitu ya. Itu tuh ligannya itu tuh tepat berada di sumbu-sumbunya gitu loh. Ngerti nggak? Bentar. Lama ya guys. Nah, kita duplikat aja ya. Ini Bapak gambar gitu ya. Ini kita duplikat gitu ya. Duplikat satu. Ya elah, bisa nggak? Ini satu. Gimana sih? Lama-lama aja deh gini. Gini deh ya. Nggak apa ya, Bapak gambar kagak sama ya. Biar nggak ke
lamaan gini ya kan, nah, terus begini ya, kayak gitu. Terus ini ya, oke, terus ke atas ya kan. Ampun deh lompat nih, nah sama ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi itu ligan itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah, si elektron-elektronnya itu tepat berada di sumbu X, ya kan, tepat berada di sumbu Y, dan tepat berada di sumbu Z, seperti itu, ya. Nah, jadi ini digambarkan, Pak Budi tulis ya keterangannya ya, elektronnya itu adanya itu tepat di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Seperti itu ya, elektronnya tepat berada di situ. Nah, tadi kan kita itu mengetahui bahwa orbital itu ada 5. Dan dari 5 ini kita bagi jadi 2 ya. Ada yang namanya orbital antara, ya kan, orbital antara, ya, sama ada lagi orbital tepat, seperti itu. Orbital antara itu apa aja? Tadi ada DXY, ada DXZ, ada DYZ, seperti itu. Orbital tepat itu ada dx kuadrat min y kuadrat, gitu ya. Ada dz kuadrat. Nah, elektronnya itu berada di tepat, benar nggak? Elektron tepat, kayak gitu ya. Sehingga dia itu akan bertabrakan dengan ini, kayak gitu ya. Dia akan bertabrakan dengan orbital yang ada di tepat. Karena kan tadi kan Pak Budi bilang ya, kalau elektron ketemu elektron itu dia akan bertabrakan. Dia akan saling tolak menolak, dia akan tidak stabil ya, membuat dua orbital ini menjadi orbital yang tidak stabil, seperti itu ya. Nah, sementara si orbital antara ini kan nggak keganggu kan, karena elektronnya itu bukan ada di antara, tapi elektronnya itu tepat gitu ya adanya ya. Nah, ini orbitalnya membuat dia lebih stabil, kayak gitu ya. Tadi kalau tidak stabil, kalau cewek lagi PMS, energinya bagaimana? Tinggi kan, meledak-ledak, pengennya marah-marah kayak gitu ya. Tapi kalau suasana hatinya lagi happy, ya berarti energinya rendah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, sehingga kalau kita bikin diagram tingkat energinya yang tadinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Itu ini tadi kan ada DXY, bener ya. Ini ada DXZ, ini ada DYZ, ini ada DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat. Awalnya mereka tuh setara ya. Awalnya mereka setara. Tapi gitu ya, ini mereka kebagi jadi 2 gitu ya. Ada yang energinya tinggi, siapa? Dia sama dia gitu ya. Maka nanti kalau energinya tinggi, dia beradanya di atas seperti ini. Kan namanya diagram kan kalau tinggi itu ada di atas ya. Nah, yang rendah, yang ini energinya ya kan. Nah, ini nanti akan kebagi menjadi 3 gitu ya. 1, 2, 3. Yang mana yang atas itu tadi adalah orbital yang nggak stabil, dx kuadrat min y kuadrat, ini dz kuadrat. Yang ini ada dxy, ini ada dxz, ini ada dyz, seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi akan terjadi yang namanya splitting orbital atau pemecahan orbital. Terbagi jadi 2 gitu ya, split gitu ya. Orbitalnya pecah menjadi 2. Seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian ya. Kayak gitu. Oke. Ini adalah khusus untuk oktahedral ya. Oke, nah sekarang gimana cara ngisi elektronnya? Nah, anak-anak sekalian, kita kan tahu nih, waktu kita belajar tentang hibridisasi bahwa ligan itu sendiri berdasarkan deret spektrokimia, ada ligan yang kuat, ada ligan yang lemah. Nih ya, yang Bapak kotakin sama Bapak pakai warna merah, ini adalah ligan-ligan yang kuat. Ya, NH3, etilen diamin, CN-, COBCC, ini sama ini biasanya yang sering keluar ya, NH3 sama CN-. Itu ligan yang kuat ya. Sisanya ini adalah ligan yang lemah kayak gitu. Kami aja ligan kuat, ligan lemah. Nah, ini tergantung sama sama seperti hibridisasi, teori medan kristal juga bergantung sama dia kuat apa lemah gitu ya. Kalau ligannya lemah, kita anggap aja kalau ligan lemah itu tuh dia adalah sesuatu yang enteng. Kita kalau ngegendong orang yang enteng itu kuat kan, makanya dia energinya tuh kuat gitu, high spin.
Paham ya sampai sini ya? Nah, tapi kalau ligannya kuat, ini sama aja kayak kita ngegendong orang yang berat, energinya pun lebih habis gitu ya, kalau kita ngegendong orang yang berat, makanya dia low spin, kayak gitu ya. Nah, bedanya apa? Contoh, misalnya namanya di mana elektriknya ini berarti dia kalau misal ligan lemah, contoh misalnya dia itu Fe, Cl 6 kali. Nah, ini kan ligannya tuh Cl tuh termasuk ligan yang lemah ya. Seperti itu. Cl itu termasuk ligan yang lemah. Maka dia itu bisa menempati seluruh orbital kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? 5 elektron itu dia kalau pengisian elektron tuh yang jomblo-jomblo dulu ya. Dan dia itu bisa ke atas. Misalnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti nggak sampai situ? Baru nanti yang keenamnya berpasangan. 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya, anak sekalian ya. Jadi pengisian itu seperti itu. Kalau misalnya dia itu ligannya adalah ligan yang lemah. Ngerti ya sampai sini ya. Tapi kalau ligannya ligan kuat ya, dia itu low spin, jadi energinya tuh rendah, berat gitu, ngebawanya tuh berat gitu ya. Maka dia itu menempati orbital yang di bawah terlebih dulu. Dia akan ngabisin dulu orbital yang di bawah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada 5 elektron, ya 3D5 sama nih ya, 3D5 juga, kayak gitu ya. 5-nya itu ngabisin yang bawah dulu, jangan ke atas dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Jadi kalau orbital bawahnya udah habis, baru pindah ke atas. Seperti itu. Oke? Jadi kalau misalnya high spin itu bisa seluruh orbital, kalau misalnya low spin itu menempati orbital yang bawah terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke, contoh misalnya nih, Pak Budi punya nomor 1 itu COCN6-3. Yuk kita hitung ya biloxnya yuk, sama kayak hibridisasi ya. CN itu adalah CN min, berarti min 1, ada 6, berarti min 6. Supaya hasilnya min 3, berarti CO-nya plus 3. CO itu kebetulan kita berperiode 7 ya, jadi 27, CO 3 plus, seperti itu. Normal dulu deh. Ini AR, ya kalau cara nyingkatnya ya, 4S2, 3D7. Ini normalnya ya, seperti ini ya. Oke, plus 3, berarti siapa yang dilepas? Pertama dia, melepasnya 2. Ingat ya, yang dilepas dia dulu ya. Ini 1, sehingga sisanya tinggal AR ya, 3D. Nah, baru deh kita jadi orbitalnya itu 3 di bawah, 2 ya, kita bikin ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Benar? Benar ya. Oke, terus dia itu punya 6 elektron. Karena Cn- ini merupakan ligan yang kuat, ya, maka dia itu low spin gitu ya. Jadi energinya itu dia ya. Itu menempati orbital yang di bawah terlebih dahulu, yang Pak Budi kotakin tuh ya. Menempati orbital yang di bawah terlebih dahulu. Ada berapa? 6 ya. Yuk, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngerti sampai sini anak-anak sekalian? Paham ya sampai sini ya? Oke. Berarti di sini ada elektron berpasangan apa enggak? Enggak ada. Maka sifatnya adalah diamagnetik. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dah, sekarang nomor 2, contoh misalnya nih. Nomor 2 itu berarti H2O Cr. Berarti ini H2O itu sesuatu yang tidak bermuatan, berarti 0. Berarti supaya hasilnya plus 3, maka Cr-nya pun juga plus 3 ya. Oke, 20 Cr itu memiliki 24 Cr, 3 plus. Normalnya dulu ya. Normalnya itu berarti Ar 4S2 3D4. Jangan lupa orbital D itu karena hampir penuh atau setengah penuh ya, maka dia ke sini ya. Jadi 4S1, 3D5. Ini masih normal ya, belum jadi ion ya. Baru 3 plus, ngebuang 1, ini dibuang 2. Sehingga sisanya itu tinggal AR, ini 3D4. Seperti itu. Kok 4? 3, sorry. 3 ya, seperti itu ya. Ya, jadi bikin lagi kayak tadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan dia itu 3 gitu. Nah, kebetulan dia ini adalah ligan yang lemah ya. Maka dia high spin, dia bisa naik
atas kayak gitu. Berapa di sini 3. Nah, ini cuma 3. Ya udah, isi dulu yang bawah baru habis itu ke atas. Kalau ada 4 bisa ke atas ya. Kalau misalnya yang low spin kan 4-nya di sini ya, tapi karena dia cuma 3 ya udah 3 aja di bawah gitu. Dan dia itu tidak memiliki elektronnya nggak jomblo ya, maka dia itu sifatnya adalah paramagnetik. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita itu ngomongin tetrahedral ya. Kan ada 3 bentuk tuh, ada oktahedral, ada tetrahedral, ada square. Kita tetrahedral ya gitu. Tetrahedral anak-anak sekalian itu bentuknya kayak tripod. Bener nggak? Jadi kalau misalnya Pak Budi punya ini tuh begini, terus begini ya kan, begini, begini, begini ya. Nah, ini kita proyeksikan dia ke sebuah kubus. Contoh ya, Bapak punya sebuah kubus. Kubus itu kan begini nih. Begitu ya. Kenapa pakai meta segala sih? Nah, begini ya kan, begini ya. Ini adalah sebuah kubus ya, anggap saja. Kubus anak-anak sekalian itu memiliki yang namanya panjang, benar nggak? Yang namanya panjang, benar ya. Terus memiliki yang namanya lebar, ya kan? Nah, begini ya, lebar sama memiliki yang namanya tinggi. Benar ya, makanya kalau mencari volume kubus tuh panjang kali lebar kali tinggi. Which is dimana kalau misalnya kita perhatikan ini adalah sumbu X, benar nggak? Ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak punya sebuah tripod, ya, Bapak punya sebuah tripod, itu tuh gimana ya ngeiniinnya ya. Jadi kalau Bapak punya tripod, tripod itu kan, nih jadi begini nih, kalau Bapak punya tripod tuh begini dia. Ya, jadi ini atom pusatnya ya, A-nya ya, di titik tengah-tengah sini nih, ya di titik tengah-tengah sini, ya kan. Nah, maka kalau misalnya Bapak mau, apa ya, Bapak mau gambarkan, Bapak pasin ke kubusnya gitu ya. Ini, kepalanya nih yang atas nih, kepalanya yang atas, ini di sini. Sini ya, kepalanya yang atas ya. Kebayang nggak? Ini palanya nih yang atas nih, gitu ya. Oke, terus, kakinya yang 3 ke bawah, ini sama ini tuh adanya di sini. Satu tuh adanya di sini ya. Ini nih memang gambar 3 dimensi nih harus harus ini banget ya, begini. Ya enggak? Nah, sehingga nanti tuh dia tuh ngebentuk tripod sebenarnya tuh, ya enggak? Tuh, kebentuk sebenarnya tripod ya. Cuman tripodnya tripod yang lagi ditidurin gitu ya, tripod yang lagi terbalik. Kebayang nggak dari sini? Kebayang ya? Oke. Semoga kebayang ya, semoga kebayang kayak gitu. Nah, maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya adalah kalau kita perhatikan elektronnya yang warna hijau tuh, itu adanya tuh di tepat apa di antara. Di antara tidak menempati sumbu X, tidak menempati sumbu Y, tidak menempati sumbu Z, tapi di antara. Ngerti nggak sampai sini? Paham ya? Jadi bedanya kalau oktahedral itu elektronnya tuh berada di antara. Di tepat di X, tepat di Y, sama tepat di Z ya beradanya ya. Tapi kalau misalkan si apa namanya tripod si AX4 si apa namanya tetrahedral ya, dia tuh tidak ada adanya di antara, bukan di tepat gitu ya, karena dia nggak menempati X, nggak menempati Y, nggak menempati Z ya, nggak bertabrakan ya antara yang hijau sama yang merah ya kayak gitu. Jadi ini khusus untuk si tetrahedral, dia itu elektronnya itu adanya di antara, bukan di tepat ya, antara sumbu X, antara sumbu Y, dan antara sumbu Z seperti itu. Nah, tadi orbital itu ada 5, bener nggak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. DXY, DXZ, DYZ, DX kuadrat min Y kuadrat, sama DZ kuadrat. Di mana yang 3 ini,
Ini adalah orbital antara. Betul ya. Nah, yang ini adalah orbital yang tepat, seperti itu. Elektronnya adanya di mana? Elektronnya adanya di antara, kayak gitu. Nah, maka antara ketemu antara, dia itu tidak akan stabil, ya. Kalau nggak stabil, berarti energinya tinggi, seperti itu. Kalau tepat, dia itu stabil. Kenapa? Kan nggak ke elektronnya itu bukan tepat di X, di Y, sama di Z. Elektron itu adanya di antara, maka energinya rendah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kesplit lagi, kebagi jadi dua lagi, benar nggak? Jadi di sini yang atas itu yang energinya itu tinggi, ya kan? Yaitu 1, 2, 3, ya, si DXY, si DXZ, sama DYZ, ya, benar ya, energi tinggi ya. Nah, yang bawah itu energinya rendah, seperti itu. Si dx kuadrat min y kuadrat sama dz kuadrat. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Sehingga sekarang kebalikannya, jadi 3 di atas, 2 di bawah. Kalau tadi kan 2 di bawah, 2 di atas, 3 di bawah. Sekarang kebalikannya ya, 3 di atas, 2 di bawah. Seperti itu. Oke, nah sekarang Bapak punya FeCl 4 min contohnya ya, yang tetrahedral ya. Nah, ini Cl itu kan min 1, kalau ada 4 berarti min 4. Supaya hasilnya min 1 berarti Fe-nya plus 3. Fe itu sendiri memiliki nomor atom 26. 26 Fe3+. Ini pakai Ar ya. Jadi Ar, kemudian 4S2, 3D6. Begini ya. 3 plus berarti ininya ngelepas 2, ininya ngelepas 1. Sehingga AR 3D5. Seperti itu ya. Nah, berarti karena dia tetrahedral, kita gambarnya 3 di atas, 2 di bawah ya. 1, 2, 3, 2 di bawah. Kita lihat lagi, Cl ini sendiri kebetulan adalah ligan yang lemah, sehingga kalau ligan lemah itu dia high spin. Ya, high spin itu berarti bisa nyampe ke atas ya, gitu. 5, ya udah berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebetulan karena tidak ada elektron yang berpasangan di sini, berarti dia merupakan paramagnetik yang sangat kuat, seperti itu ya. Semakin banyak elektron jomblonya, dia semakin kuat sifat magnetnya ya. Semakin sedikit, cuman 1, misalnya cuman 2, itu semakin lemah sifat magnetnya. Apalagi kalau nggak ada yang, kalau berpasangan semua, nggak ada yang jomblo, nah itu diamagnetik ya, nggak punya sifat kemagnetan. Paham ya sampai sini ya, anak sekalian ya? Oke. Nah, ini yang terakhir nih, video yang terakhir ini ada di yang bagian part yang lanjutan ya, segi 4 planar. Jadi nontonnya nanti 2 kali ya. Satu lagi yang itu, yang lanjutannya. Oke. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.